Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau, hidup sebuah keluarga sederhana yang penuh dengan kebahagiaan. Aditya, seorang pemuda berusia 28 tahun, adalah seorang guru sekolah dasar yang baru saja memulai karirnya di desa tersebut. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah, penuh semangat, dan penuh dedikasi. Di sisinya, ada istrinya, Amira, seorang wanita yang lembut hati dan selalu mendukung segala hal yang dilakukan suaminya. Mereka baru saja merayakan 1 tahun pernikahan mereka dan merasa hidup mereka sempurna. Setiap hari, Aditya berangkat ke sekolah dengan senyum lebar di wajahnya, sementara Amira, yang bekerja sebagai perawat di klinik desa, selalu mengurus rumah dengan penuh kasih sayang. Mereka menjalani hari-hari penuh kebersamaan, berbagi tawa, dan merencanakan masa depan yang indah. Tidak ada yang lebih mereka inginkan selain hidup bersama dan membangun keluarga kecil mereka. Namun, pada suatu malam yang hangat, saat mereka sedang menikmati makan malam bersama di teras rumah, Aditya merasakan sedikit kelelahan yang tak biasa. Ia merasa tubuhnya agak demam dan lemas. Amira yang khawatir segera menyarankan agar Aditya beristirahat. Aditya menolak, merasa bahwa itu hanya kelelahan biasa akibat pekerjaan. Tapi Amira tetap memaksa, menyuruhnya untuk tidur lebih awal malam itu. Keesokan harinya, Aditya tetap merasa tidak enak badan. Namun, ia tidak ingin mengganggu rutinitas kerjanya. Ia pergi ke sekolah dengan langkah yang berat, mencoba mengabaikan gejala yang semakin menjadi. Sehari penuh, ia merasa semakin terpuruk, namun tetap memaksakan diri untuk mengajar dengan segenap tenaga yang tersisa. Amira merasa ada yang aneh, dan saat malam tiba, ia membujuk Aditya untuk pergi ke rumah sakit desa. Mereka tidak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Aditya dan Amira tiba di rumah sakit desa sekitar pukul 9 malam. Klinik itu terlihat sepi. Hanya ada beberapa pasien yang sedang menunggu giliran. Amira mendekati meja pendaftaran, dan dengan khawatir, menceritakan keluhan Aditya kepada perawat yang ada di sana. Tak lama kemudian, Aditya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Amira menunggu di ruang tunggu dengan cemas. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, namun ia mencoba menenangkan diri. Tidak ada yang lebih diinginkannya selain melihat suaminya kembali sehat dan ceria seperti sedia kala. Namun, saat Aditya keluar dari ruang pemeriksaan, wajahnya tampak pucat dan sedikit bingung. Ada yang aneh dengan ekspresi Aditya. "Amira," Aditya mulai dengan suara lemah. "Dokter bilang ada sesuatu yang tidak biasa dalam hasil tes darahku." Amira langsung berdiri dan mendekat, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Apa maksudnya, sayang?" tanyanya dengan lembut, memegang tangan Aditya dengan erat. Dokter datang mendekat, mengenakan wajah serius. "Kami menemukan indikasi penyakit langka yang mungkin sudah berkembang cukup lama. Aditya, kamu mengalami gejala-gejala yang mengarah pada penyakit ini. Kami perlu segera melakukan serangkaian tes lebih lanjut, tetapi dari hasil sementara, saya khawatir ini bukan hal yang mudah." Amira yang mendengar kalimat itu langsung terdiam. Seolah dunia berhenti berputar sejenak. Aditya yang biasanya selalu penuh semangat, kini terlihat begitu rapuh di hadapannya. Ia mencoba mencari kekuatan dalam dirinya, namun setiap kata dokter yang menyebutkan kata langka dan berbahaya menghancurkan ketenangannya. "Kami akan merujuk Aditya ke rumah sakit yang lebih besar untuk pemeriksaan lanjutan," lanjut dokter tersebut. "Tapi saya mohon, bersiaplah untuk kemungkinan terburuk." Kata-kata itu seperti guntur yang menggelegar di kepala Amira. Ia memeluk Aditya dengan cemas, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Kita akan melewati ini bersama, sayang," ujarnya, meski dirinya sendiri merasa begitu rapuh. Namun, ia berusaha untuk tetap kuat demi Aditya. Di dalam hatinya, Amira merasa seolah-olah dunia mereka yang penuh kebahagiaan mulai runtuh perlahan. Kepergian yang tak terduga ini, meski belum pasti, sudah mulai menggantung di benaknya, mengancam kebahagiaan yang selama ini mereka bangun bersama.
Hari-hari setelah diagnosa itu seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Aditya dan Amira menjalani perjalanan panjang menuju rumah sakit besar di kota. Perjalanan itu terasa semakin berat, karena semakin banyak tes yang dilakukan, semakin jelas bahwa penyakit yang diderita Aditya memang sangat langka dan sulit untuk diobati. Dokter yang menangani bahkan sempat mengatakan bahwa kemungkinan hidup Aditya dalam waktu dekat sangat kecil. Meskipun begitu, Aditya berusaha tegar. Ia menolak untuk menyerah begitu saja. Namun, kenyataan berkata lain. Gejala penyakit yang semakin parah mulai menggerogoti tubuh Aditya. Tubuhnya yang dulu tegap dan kuat kini semakin lemah. Kulitnya mulai terlihat pucat, dan seringkali ia merasakan sesak napas yang membuatnya kesulitan untuk bergerak. Amira melihatnya dengan perasaan yang campur aduk, antara keputusasaan dan harapan yang perlahan memudar. Pada suatu malam, ketika Aditya terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit, Amira duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Mereka berbicara pelan, mencoba saling memberi kekuatan meski keduanya tahu waktu yang tersisa semakin singkat. Saya tak pernah bayangkan, Amira, kita baru saja mulai hidup bersama, merencanakan masa depan, tapi sekarang semua itu seperti hilang begitu saja, kata Aditya dengan suara serak. Amira menggenggam tangannya lebih erat. Jangan bicara seperti itu, sayang. Kita masih punya waktu. Kita akan berjuang. Dokter mungkin belum menemukan jalan keluar, tapi saya yakin kita bisa melaluinya bersama. Namun, meskipun Amira berusaha meyakinkan dirinya sendiri, ia tahu dalam hatinya bahwa waktu yang mereka punya semakin terbatas. Malam itu, ia duduk di samping Aditya hingga larut, tak bisa tidur, hanya memandang wajah suaminya yang semakin terlihat lelah. Kepergian yang tak terduga itu semakin nyata setiap harinya. Namun, dalam setiap senyum lemah yang Aditya berikan, Amira menemukan kekuatan untuk bertahan. Ia tahu, tidak peduli seberapa sulitnya, ia tidak akan pernah meninggalkan suaminya. Mereka telah berjanji untuk saling mencintai dalam keadaan apapun, dan itu adalah janji yang tak akan pernah ia langgar. Tetapi, meski ada tekad dan cinta yang kuat, ada rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Rasa takut akan kehilangan orang yang sangat ia cintai. Amira merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang semakin rapuh, berharap tidak jatuh, namun juga tahu bahwa takdir tidak bisa ditahan. Setelah berminggu-minggu berjuang melawan rasa sakit yang semakin parah, akhirnya Aditya mulai terlihat semakin lemah. Tubuhnya yang dulu kekar kini hanya kulit yang menempel pada tulang. Senyum yang biasa ia berikan kepada Amira semakin jarang, digantikan oleh tatapan kosong yang penuh dengan kelelahan. Setiap napasnya terasa semakin berat, dan Amira yang terus berada di sampingnya merasa dunia mereka semakin gelap. Suatu pagi, ketika sinar matahari baru saja menembus tirai rumah sakit, Amira terbangun dari tiduran yang nyenyak. Ia mendapati Aditya duduk di tepi tempat tidur, matanya tertuju pada jendela yang terbuka, memandang keluar dengan tatapan kosong. Dalam keheningan, ia merasakan ketegangan di udara, sebuah perasaan yang begitu berat, seperti ada yang sedang menunggu untuk terjadi. "Sayang, kamu tidak merasa sakit?" tanya Amira, suaranya penuh kecemasan. Aditya menoleh pelan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia tersenyum. "Aku hanya merasa lelah, Amira. Rasanya sudah cukup lama aku bertahan. Tapi aku tak ingin kamu melihatku terus seperti ini. Aku tak ingin menjadi beban." Amira merasa hatinya teriris mendengar kata-kata itu. Air matanya mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia mendekat, memeluk Aditya dengan erat, mencoba mengumpulkan seluruh kekuatan untuk tetap tegar. "Kamu bukan beban, Aditya. Kamu adalah hidupku. Aku akan selalu ada di sini, tak peduli apa yang terjadi. Jangan tinggalkan aku, sayang. Aku masih membutuhkanmu." Namun, meskipun Amira berusaha meyakinkan dirinya dan Aditya, mereka tahu bahwa waktu yang tersisa semakin pendek. Aditya semakin sulit berbicara, napasnya semakin terengah-engah. Di setiap detik yang berlalu, Amira merasakan dirinya semakin kehilangan seseorang yang begitu berarti. Meskipun ia berdoa agar keajaiban datang, hatinya tahu bahwa perpisahan itu tak terhindarkan. Pada malam itu,
Ketika Amira sedang tertidur di samping Aditya, sebuah keheningan menyelimuti ruang rumah sakit. Tiba-tiba, suara detak jantung Aditya yang biasa terdengar melalui monitor mulai melemah. Amira terbangun, dan ia melihat Aditya dengan mata tertutup. Wajahnya tampak damai, meski tubuhnya begitu rapuh. Tanpa kata-kata, ia merasakan sebuah kepergian yang begitu mendalam, sebuah kehilangan yang menguras seluruh kekuatan dalam dirinya. Dengan pelan, Amira meraih tangan Aditya, memeluknya sekali lagi, merasakan setiap detik perpisahan yang begitu berat. Aku mencintaimu, Aditya. Selalu. Terima kasih untuk semua kebahagiaan yang kamu beri padaku, bisiknya, meskipun ia tahu bahwa kata-kata itu tak akan pernah cukup. Dan di saat itu juga, detik-detik terakhir kehidupan Aditya pun berakhir. Kepergian yang tak pernah mereka duga, yang datang begitu cepat dan tak bisa dihindari. Amira duduk dengan tubuh yang lemas, menangis, namun hatinya merasa hampa. Semua yang mereka impikan, semua rencana masa depan yang mereka buat, kini hanyalah kenangan yang akan terpatri dalam ingatannya selamanya. Kepergian Aditya meninggalkan luka yang dalam di hati Amira, namun ia tahu, dalam setiap kenangan dan cinta yang mereka bagi, Aditya akan selalu hidup di dalam hatinya. Kepergian itu memang tak terduga, namun cinta mereka akan selalu abadi, meskipun tubuh Aditya telah pergi.